Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah manifest. Bayangkan jika kita memulai dari hal yang paling sederhana, seperti seorang bayi yang baru lahir, penuh percaya, baru, naif, tidak dibuat-buat.
Jika yang aku temui dalam gereja hanya pertengkaran, iri hati, rebutan kekuasaan, dan keponahan, aku letih Tuhan. Aku frustasi jika melayani dalam gereja yang seperti ini. Melakukan pelayanan jadi beban bagi keimananku. Aku tidak merasa terhormat menjadi pelayanmu Tuhan. Justru aku menjadi muak. Seandainya saja ada gereja yang jemaatnya menjadikan pelayanan sebagai sebuah kehormatan. Tetapi mana ada gereja yang seperti itu? Paling-paling semua jemaatnya tidak peduli. Acuh. Percuma lah berharap. Pokoknya aku gak percaya ya kalau setiap hari kamu pulang malam cuma buat kerja. Mak, aku tuh pulang malam demi kamu sama anak-anak. Ya udahlah terserah, mending aku di sini. Mak, Nah, percaya. Bentar. kamu ini apa-apaan sih, Mak? Mak, Nah, percaya. Bentar. kamu ini apa-apaan sih, Mak? Malu kalau dilihat orang. Ini banyak orang gereja di sini. Terserah. Kalau dari awal aku tahu kamu orang kasar, aku gak sudi buat nikah sama kamu. Pokoknya aku minta cerai. Kamu ya, gak tau diri. Aku tuh cari nafkah untuk kamu sama anak-anak. Kamu bukannya benerin rumah, beresin rumah. Ini rumah berantakan, anak-anak gak diurus, makanan gak enak. Kamu ini istri macam mana sih? Terus kamu selalu seperti apa? Ha? Mak, kamu ini ya. Kamu tak apa-apa. Sudah. Tuhan selain uang. Gak ada uang, gak ada makan. Gak ada uang, gak ada rumah. Gara-gara uang, suamiku pergi. Ada mana suamiku? Di mana rumahku? Di mana teman-temanku? Di mana? Wis, itu Randy. Ngapain gantian? Berani sama gini gua. Emang kenapa kalau gue lihat? Kesal banget. Mata juga. Sini lu. Berani nggak berani sama gini gua? Apa aja lo? Sama kenapa sama gue habisin lo. Tuh, kamu kosong. Beraninya gue nyokap aja udah berantem pada. Berani lo sama gini gue. Sini lo, bersihkan dasar anak mami. Tahu aja lo. Apakah dunia seperti ini yang harus aku layani Tuhan? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaannya. Waduh, orangnya di mana tuh? Wah, itu orangnya banyak banget tuh. Ayo, sekarang mana dibantu? Pak Yusuf, jadi begini, pria ini mengalami kecelakaan yang amat parah. Jadi harus segera dioperasi, sebab jika tidak, nyawanya tidak mungkin bisa diselamatkan. Tolong ya Pak, berikan yang terbaik.
Dan saat ini kamu sedang koma akibat ditabrak Om. Kenapa harus aku sih yang tabrak? Apa Tuhan marah padaku? Memangnya aku salah ketika aku berpikir bahwa gereja bukan merupakan solusi untuk masalah kehidupan manusia. Ayo Din, mari ikut aku. Ikut? Ikut kemana? Kamu siapa? Tunggu sebentar Din. Engkau lihatlah orang-orang itu? Iya. Bu Michelle, sini Bu. Ngomong-ngomong duit untuk orang tua asuh udah terkumpul atau belum Bu? Ya gitulah Pak, masih sedikit. Tapi kita imanin saja, kan gak ada yang mustahil begitu. Amin Bu. Sebenarnya saya kan sangat khawatir dengan keadaan Pak Udin. Kenapa? Kemarin kan waktu kecelakaan sangat parah kecelakaannya. Tenang aja Pak, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Yang nabraknya kan kabur Bu. Ternyata dia itu orang Kristen Bu, dan habis bertengkar sama istrinya. Gak bertanggung jawab itu orang seperti itu. Iya ya Pak, nggak bertanggung jawab banget ya. Udah nabrak kabur gitu aja. Pak Yusuf, Bu Michelle, kita belum bisa menjenguk Pak Udin. Loh, Kenapa? Karena kata dokter jaga, Pak Udin masih dalam keadaan koma. Tapi sudah stabil. stabil. Iya. Oh iya Pak, Bu, ternyata dokter-dokter di RIS itu luar biasa sekali loh Pak. Oh ya? Iya, karena kemarin saya lihat kondisi Pak Udin itu masih parah sekali. Oh, kami senang Bu mendengar kabarnya. Ya sudah, begini saja. Kita kembali saja lagi nanti setelah Pak Udin siuman. Oh, ya sudah. Iya boleh sekalian. Saya juga masih ada pelayanan jemaat yang sedang melahirkan. Oh iya Bu, di kamar Pak Udin, keluarganya ada yang jaga nggak ya? Saya sih nggak bertemu dengan keluarganya ya tadi. Siapa mereka? Aku tidak mengenal satu pun dari mereka. Tapi mereka begitu mempedulikan saya. Mereka adalah jemaat GBI Indonesia. Mereka juga lah yang telah menolong kamu karena kamu telah mengalami kecelakaan. Dan mereka yang mengunjungi kamu merupakan departemen diakonia yang khusus untuk menjangkau setiap orang-orang yang mengalami kesulitan. Diakonia? Mari, aku. Lihat seorang bapak yang bernama Bapak Hadi. Beliau adalah seorang full timer di gereja GBWS. Full timer itu apa ya? Sebentar lagi kamu akan melihat. Baiklah. Salam Pak, saya siapa? Salam Pak, apa betul ini gereja Pak ya? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau nanya, ibadah di gereja ini jam berapa aja Pak ya? Ibadah yang mana dulu Pak? Ya ibadah hari Minggu lah Pak. Oh, kalau di sini Pak, di GBWTC ini ibadahnya disesuaikan dengan umurnya Pak. Kalau seusia kita ini Pak, kita ikut ibadah umum hari Minggu. Tapi juga ada ibadah untuk anak-anak Pak. Wah, kebetulan Pak, pas sekali. Iya? Anak saya banyak Pak. Ada yang umur 25 tahun, ada yang 17 tahun, Wah. 14 tahun, dan umur 4 tahun Pak. Maklum Pak, banyak. Makanya hebat banget. Jadi malu. Jadi Pak, jadi untuk anak Bapak Iya. semuanya ada di sini Pak ibadah. Untuk 25 tahun Pak, Iya. ada ibadah DM namanya Dewasa Muda. Itu ibadahnya jam 6 sore yang diketuai oleh Kak Erik Pak. Untuk yang 17 tahun Pak, itu ibadahnya sama jam 6 sore juga. Itu namanya frontliner diketuai oleh Samuel Derian. Oh, yang suka nyanyi-nyanyi, yang rame-rame serak-serak itu ya Pak ya? Iya betul Pak, anak-anak muda sekarang yang aktif Pak, yang semangat gitu. Nah, untuk anak Bapak yang remaja, yang usianya 14 tahun Pak, kami ada ibadah khusus untuk anak remaja, namanya One Active Pak. Itu dilaksanakan setiap jam ibadah Pak, yang diketuai oleh Kak Agung. Oh iya. Kalau yang untuk anak-anak yang umur 4 tahun berarti boleh ikut ibadah dengan saya dong Pak?
Oh, enggak juga Pak. Karena di sini untuk anak-anak yang usia 4 tahun itu ada ibadah sekolah minggu Pak di setiap jam ibadah. Nah, yang diketuai oleh Kak Daniel. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing mereka Pak. Oh, keren banget Pak. Amazing Pak. Oh iya. Aduh, kok gak dari kemarin Pak cerita. Oh. Kan kita baru ketemu Pak. Bapak pertama kali kesini ya? Iya Pak, betul sekali. Saya masih baru Pak di sini Pak, dan baru Bapak yang saya tahu di sini. Oh gitu. Wah tepat kalau gitu Pak. Di sini baru dimulai kelas SPK kepanjangan dari saya pengikut Kristus Pak, yang dikoordinator oleh Bapak Immanuel. Nah di situ jemaat yang baru akan dibimbing supaya mengalami terobosan dalam hidupnya dan mengalami kemerdekaan Pak. Nah ada satu lagi Pak, namanya Kersel Pak. Kelompok kecil. Nah, Bapak di sana nanti akan menemukan keluarga kecil yang akan bersama-sama membimbing Bapak untuk Bapak supaya lebih bertumbuh dan mengalami mujizat yang besar Pak. Hidup bersama-sama dengan rukun. Oke. Terima kasih banyak ya Pak buat informasinya. Ya sama-sama Pak. Yowes Pak, saya akan meeting dulu dengan dia. Iya Pak. Iya. Nah, Udin kalau bisa lihat itu adalah informasi tentang ibadah yang ada di gereja GBI. Nah, ini saya maksudkan pertemuan Kersel pengurus gereja GBI. Dan kamu bisa dengar itu siapa yang bicara? Beliau adalah Bapak William Hani selaku gembala sidang dari gereja GBI. Ayo kita masuk. Sekarang saya ingin memperkenalkan departemen-departemen yang ada di GBWDC. Departemen yang pertama yang melayani setiap minggu adalah Departemen Ibadah Raya. Departemen Anak. Departemen Teens. Departemen Youth. Departemen Dewasa Muda. Dan setiap minggu melayani pujian dan penyembahan adalah Departemen Praise and Worship. Setiap minggu ada yang melayani kerajanan, yakni Departemen Diva. Departemen Building Management. Departemen Doa. Departemen Kersel. Saudara, ada departemen yang mengatur keuangan di sepanjang ibadah kita, yakni Departemen Keuangan. Departemen Diakonia. Ya, departemen yang melayani acara besar, yakni Departemen Acara Besar. Departemen Pelayanan Jemaat. Departemen yang terus memberitakan Injil dan terus memenangkan jiwa membangun gereja baru, Departemen Misi kita. Dan saudara, setiap minggu selalu ada news, selalu ada berita yang bagus dan kreatif. Departemen itu adalah Departemen ICT. Sudah saya ingin memperkenalkan cabang-cabang yang bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah cabang Tan City. Cabang GBWDC Oli. Happy birthday GBWDC yang kedua. WDC 3 Rasa. Happy birthday. Cabang GBWDC Cilegon. Shalom. GBI Taman Royal. Happy birthday. Dan saudara, yang terakhir adalah GBI Grand Zurich dekat kita. Shalom, selamat hari ulang tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, di ulang tahun gereja kita yang ke-12, saya percaya akan ada banyak perubahan yang akan terjadi. Sebab usia 12 adalah usia perubahan. Dan di tahun 2016, saya percaya saudara akan mengalami tahun pembebasan sempurna. Tuhan Yesus memberkati.
dan seluruh majelis ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati. Lihat apa yang dilakukan gereja itu, baik itu bagi jemaatnya dan di lingkungan sekitarnya. Dan sekarang saat ini kamu berada di tengah-tengah jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini. Wah, mereka bersemangat sekali ya. Lihat, orang itu sangat antusias sekali. Lihat, orang itu sangat tekun sekali. Bahkan dia tidak memegang gadget sama sekali. Tidak seperti jemaat gereja lain. Udin, kamu tunggu sebentar ya di sini. Kamu mau kemana? Shalom Bapak Ibu semua. Nah, seperti yang kita ketahui, dari beberapa tahun yang lalu GBWTC telah melebarkan sayapnya dengan melalui pelayanan dalam bentuk ministry. Dari berbagai pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi, mereka berusaha untuk menjawab tantangan zaman dan menjadi pelayan Tuhan baik bagi jemaatnya maupun lingkungan sekitarnya. Dan sampai saat ini GBI WTC sudah memiliki 52 ministry yang melayani bersama-sama dengan jemaat. Sepertinya saya pernah lihat mukanya deh. Mas yang tadi lagi berantem sama istrinya itu kan? Enggak. Sansan salah lihat. Enggak, bukan. Enggak deh, kayaknya bener Mas yang tadi. Tadi orangnya pakai kacamata nggak? Oh, enggak sih. Nah, berarti bukan. Sudah, kita kembali ke tujuan awal acara ini, yaitu perayaan ulang tahun GBI WTC. Tahu kamu perayaan ulang tahun yang berapa? Pintar banget sih kok. Oh tahu. iya pastinya. Kamu malaikat sih ya? Oh iya. Iya sih. Oh, saya benar. Ya udah. Jadi dalam rangka perayaan ulang tahun GBI WTC yang ke-12, gereja akan memberikan award atau apresiasi kepada ministry-ministry yang lahir di 2 tahun terakhir ini. Dan penghargaan diberikan sebagai dukungan gereja kepada setiap pelayanan. Dan mari kita panggil Departemen Women of Excellence dan